Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, alhamdulillah kita masih diberi taufik, masih diberi hidayah, masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa sama-sama berkumpul untuk mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang pada malam Selasa ini malam Sabtu ini masih membahas kajian fikih diambilkan dari kitab Taqriratus Sadidah, yang mana pembahasan kemarin masih mengenai seputar hal-hal yang disunnahkan di dalam wudu. Kemarin sudah dibahas tentang kesunahan-kesunahan yang dilaksanakan ketika membasuh wajah, dan sekarang kita akan membahas mengenai as-sunan allati fi asna'i ghuslil yadayn. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa kesunahan yang dianjurkan ketika kita membasuh kedua tangan. Ya, jadi kemarin sebelum membasuh wajah disunahkan apa saja, kemudian pas membasuh wajahnya apa saja, dan sekarang kita akan membahas mengenai hal-hal yang disunahkan ketika membasuh kedua tangan. Yang pertama, ayyabtadi'a minal kaffaini idza kana yasubbul ma'a ala nafsihi wa idza sabba alaihi ghairuhu fayabtadi'u bil mirfaq. Yang pertama, hendaklah seseorang itu membasuh tangan bagian yang paling tinggi ketika dia membasuh tanpa dibantu orang lain. Bagian yang tinggi dari tangan kita mana? Jari. Sikut apa jari? Kalau tangannya begini, jadi ayyabtadi'a minal kaffain, kedua telapak tangan dimulai dari sini, karena ini bagian yang tinggi dari kedua tangan kita. Paham ya? Tetapi itu kalau seumpama kita ambil air itu dengan sendiri tanpa dibantu orang lain. Tapi kalau kita dibantu sama orang lain, maka dibalik, maka dimulai dari bagian paling rendah, yaitu sikut. Paham ya? Nah, kemudian andai ada orang wudu menggunakan keran, itu bagian yang termasuk dibantu apa tidak? Ini khilaf ulama. Ya. Syekh Ahmad bin Ali bin Ahmad Al-Kaf, beliau mengatakan wudu menggunakan kaifiyah, menggunakan hanifiyah, menggunakan keran itu termasuk bagian daripada wudu yang yang melalui proses bantuan. Maka ketika kita dibantu, maka dimulai dari bagian sikut. Paham ya? Kecuali kalau seumpama
ke kerannya itu ditempelin dulu tangan kita. Artinya kita tampung dulu airnya di tangan kita. Kalau air ini kemudian kita tampung dulu di tangan kita, baru dimulai dari bagian depan. Paham ya? Bagian atas. Tapi kalau seumpama tidak ditampung, maka dimulai dari situ. Ini bagian daripada kesunahan. Sebenarnya yang afdal itu kita wudu pakai keran apa enggak? Yang bagus itu wudu tidak pakai keran sebenarnya. Cuma di kita itu kadang-kadang rada semu, geleh, ya Pak Lurah biasanya kan geleh. Apalagi kalau seumpama baknya itu udah hijau, kemudian ada yang korengan gitu tuh, pengurus masjidnya korengan, wah repot ya. Tapi sebenarnya kalau kita mengacu sama Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan su'rul mu'min da'un likulli da'wan. Sebenarnya sesuatu yang bekas dipakai oleh orang mukmin itu bagian daripada obat untuk segala penyakit. Nah ini silahkan bagi rekan-rekan yang mempunyai channel dengan orang-orang saintis ditanya. Karena kalau saya tanpa ditanya, saya pasti akan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita kadang-kadang geleh, ada bekas minumnya orang, ya. Kadang-kadang aqua gelas, ini bekas orang mau diminum aja, Padahal ini bekasnya seorang mukmin itu da'un likulli dawa, dawa'un likulli da'. Bekasnya orang mukmin itu obat bagi semua penyakit. Ingat mukmin ya. Bagaimana ketika dia mau meminum, membaca bismillah, kemudian ada orang berwudu, dia menggunakan air itu untuk ibadah. Bagaimana sahabat Rasulullah SAW? Kadu yaqtatilun min athari wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu berebut air bekas wudunya sampai berantem, mau bunuh-bunuhan. Berebut bekas wudunya Rasul. Paham ya? Jadi keutamaannya apa kalau kita wudu di bak? Yang pertama, kita meminimalisir israf. Di dalam Al-Qur'an innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan pernah kita merasakan saya hidup di Sidapurna loba cai. Kita hidup di Kuningan banyak air. Enggak. Karena israf itu meskipun berada di tengah lautan sekalipun, kalau penggunaannya itu berlebihan, maka hukumnya makruh dan temannya setan. Paham ya? Makanya di Zubat Alfiyah Syekh Muhammad ibn Ruslan beliau mengatakan makruhuhu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabir ightarafa. Hal yang paling dimakruhkan di dalam ibadah yang berhubungan dengan air, mau mandi atau wudu, itu israf. Meskipun dia berada di tengah lautan. Menggunakan keran itu identik dengan pemborosan. Menggunakan keran itu identik dengan pemborosan. Makanya sebenarnya saya nggak begitu cocok wudu dengan keran, itu nggak begitu cocok. Ada orang mengatakan ada kaifiyah wudu menggunakan keran secara sempurna. Saya nggak cocok. Karena kapan wudu ini dikatakan sempurna? Ketika sunnah-sunnahnya tidak hanya yang wajib, sunnah-sunnahnya dikerjakan dan yang makruhnya ditinggalkan. Paham ya? Itu baru dikatakan sempurna. Makanya itu israf itu hukumnya makruh ketika penggunaan airnya itu menggunakan air pribadi atau air pemberi. Tapi kalau air itu air wakaf digunakan dan berlebihan cara penggunaannya, bukan makruh hukumnya tapi haram. Makanya hati-hati. Dan biasanya karena paling utama mewakafkan itu adalah mewakafkan air, maka madorot paling
kelihatan juga ketika penyalahgunaan air. Paham ya? Jadi sebanding lurus. Ketika wakaf air ini yang terbaik di antara wakaf-wakaf lain setelah wakaf tanah ke masjid, wakaf air. Maka penyalahgunaannya pun akan mendapatkan madharat yang langsung. Hati-hati. Ya. Dulu kita sama Pak Lurah ya. Ini masjid kenapa kosong terus? Air ngapa dong? Hati-hati tuh kalau air wakaf ini, hati-hati. Paham ya? Makanya ulama dulu itu jarang ada yang mau wudhu di masjid, itu jarang. Mereka nggak mau wudhu di masjid. Kenapa nggak mau wudhu di masjid? Karena mereka khawatir air yang disiapkan di masjid itu cai wakaf. Kalau cai wakaf, ketika ada berlebihan sedikit dari kadar yang diperbolehkan, maka kelebihannya itu hukumnya haram. Paham ya? Orang-orang dulu nggak ada yang berani wudhu di masjid, nggak ada yang berani. Kalau toh ada yang berani wudhu di masjid, itu pasti sangat menggunakan air yang sedikit sekali. Di kita kebalik malah. Lamun ayam masjid China tepati curcor, ulah ke masjid eta, nah China letik. Dicari itu cai yang gede. Paham ya? Biasanya begitu. Yang dicari itu pasti air yang gede, kerannya yang gede. Padahal kalau yang gede pasti ada unsur israf, pasti itu. Coba kita ambil air di tangan. Begitu air itu yang ada di tangan kita taruh di muka, ini keran yang ini masih ngocor nggak? Kemana itu larinya? Kebuang. Paham ya? Jadi pasti israf. Ketika kita menggosok kedua tangan kita, air itu kemana? Kebuang. Makanya hati-hati. Ulama dulu, saya masih ingat ceritanya Syekh Muhammad Al-Khatib. Nah, dulu kita diajarkan oleh orang tua kita, guru-guru kita, nggak boleh wudhu di masjid. Kenapa? Dikhawatirkan airnya wakaf. Kalau airnya wakaf kemudian kita berlebihan atau israf, maka hukumnya tidak hanya makruh tetapi haram. Paham ya? Jadi bahasa makruhuhu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabir ightarafa. Salah satu yang dimakruhkan adalah penggunaan air yang berlebihan meskipun berada di tengah lautan sekalipun. Itu posisinya kalau airnya air pribadi atau air pemberian. Tetapi kalau airnya ini air wakaf, israf itu jadi paham ya? Jadi makanya saya nggak cocok. Cuma gimana ya, tuntutan zaman. Saya usulkan di masjid itu pakai bak, nggak ada yang setuju. Nggak ada yang setuju. Guluh cina bahasa. Padahal mestinya coba ditanya sama rekan-rekan yang punya jalur saintis, apa yang dimaksud dari Rasulullah? Paham ya? Pasti akan ada hikmah. Ya, yang paling cepat menular biasanya penyakit mata. Ya, penyakit mata. Itu kita pernah dulu sepondok itu kena penyakit mata semua. Matanya bengkak semua, merah semua. Nah, kemudian kalau ke Masjid Agung, Masjid Jamek Jumatan, ya kita wudhu di situ. Tapi subhanallah, ya hanya kita aja, hanya di pondok aja. Logikanya kalau itu menular menjadi sarang penularan, mestinya jamaah-jamaah di luar pondok yang sholat di masjid itu juga kena penyakit mata, tapi tidak. Paham ya? Jadi wudhu menggunakan bantuan orang lain itu saja sebenarnya sudah makruh. Seumpama kita ini sultan kan bebas ya. Anak buah, ya panggiramankeun leungeun. Selagi dia mampu, saya punya orang tua. Allah yarhamuh. Semoga Allah tetap menjaga dan merahmati beliau. Beliau itu kalau wudhu saya gendong. Kita anak-anaknya itu gantian gendong.
tapi begitu pas wudhunya nggak mau dibantu, disiram pun nggak mau. Jadi tangannya beliau sendiri. Kadang-kadang kita kan yang nunggunya, dia tuh pengen cepet gitu, tapi enggak, beliau pengen sendiri. Jadi memang makruh. Kalau seumpama masih bisa, kecuali kalau seumpama sudah tidak bisa sekali, silahkan diwudukan. Nah, kalau kita yang mewudukan, siapa yang niat? Yang niatnya siapa? Ya tetap dia. Kecuali kalau dianya udah nggak bisa niat, hatinya udah nggak bisa bergerak, nah itu berarti kita wudukan, habis itu kita mandikan, habis itu kita sholat. Paham ya? Berarti kan udah mati kalau hatinya nggak bisa niat. Paham? Ini penting sekali. Jadi usahakan jangan wudhu di masjid kalau seumpama kita tahu kalau airnya itu air Nah, begitu juga air yang disiapkan untuk wudhu, bukan diwakafkan, tetapi disiapkan untuk wudhu, namanya musabbal. Ini hati-hati, yang musabbal pun fi hukmil waqfi. Air yang disiapkan untuk wudhu, bukan diwakafkan untuk wudhu. Disiapkan. Nah, yang disiapkan juga sama seperti wakaf hukumnya. Nggak boleh kita sembarangan, nggak boleh kita berlebih. Paham ya? Dan yang paling penting lagi, kalau air itu diwakafkan untuk wudhu, maka tidak boleh kita nyuci najis di situ. Paham ya? Makanya sebenarnya kalau mau mewakafkan air, dibikin umum aja. Saya mewakafkan air, mata air ini untuk kepentingan umum, enak. Daripada saya wakafkan air untuk wudhu, maka kegunaannya hanya dipakai untuk wudhu. Kita mencuci nggak boleh, kita ngumbah najis nggak boleh. Paham ya? Makanya kalau kita mau mewakafkan, bikinlah redaksi yang kira-kira manfaatnya bisa dipakai untuk umum. Paham ya? Kemudian ketika kita membasuh, disunnahkan juga mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Mana-mana anggota tubuh yang ta'addud, mana-mana anggota tubuh yang mempunyai pasangan, maka dianjurkan kita membasuh yang sebelah kanan terlebih dahulu, setelah itu yang sebelah kiri, kecuali satu. Apa? Kecuali telinga. Telinga itu punya pasangannya, ada kiri, ada kanan. Tetapi tidak dianjurkan mendahulukan yang kanan. Tetapi semuanya, kanan ada pasangannya, kaki ada pasangannya, maka dianjurkan yang tangan lebih dahulu. Sambil membaca Allahumma atini kitabi biyamin. Ya Allah, berikanlah kitabku dengan tanganku, tangan kanan. Kenapa maksudnya kitab? Jadi orang itu di kiri kanannya ini punya sekpri. Tahu sekpri? Sekretaris pribadi. Siapa sekretaris pribadi ini? Raqib Atid. Makanya sebenarnya ada orang yang ulama-ulama dulu itu meskipun diperbolehkan, mereka nggak berani telanjang, nggak berani. Mau mandi, telanjang nggak berani. Kenapa? Karena beliau mengatakan andai ini diperbolehkan karena tidak terlihat oleh orang, toh di kiri kanan saya ada sekretaris pribadi Raqib dan Atid. Raqib ini mencatat amal baik. Nanti amal baik itu akan diberikan oleh Allah kalau seumpama amalnya baik, kalau seumpama amalnya lulus, maka diberikan dan diterima menggunakan tangan kanan. Tapi kalau enggak lulus, maka yang menerima adalah tangan kiri sambil ngelihat ke belakang. Artinya miwara'i dhahri, diambilnya dari belakang begini. Dah ku eraknya. Coba kalau kita dapatnya jelek kan, erak. Enggak berani ngambil pakai tangan kanan. Makanya dipastikan siapapun yang kitab catatannya itu diberikan oleh Allah dengan tangan kanannya,
diterima dengan tangan kanannya, maka dipastikan amal baiknya lebih banyak. Dan orang yang amal baiknya lebih banyak sudah pasti dipastikan menjadi penduduk surga. Paham ya? Jadi begitu nanti kita lewat proses hisab, ini kan amal dikeluarin semua tuh, yang baiknya, yang jeleknya. Kemudian habis itu ada hitung-hitungan. Kamu dulu pernah ngomongin si Anu, udah minta maaf belum? Belum. Ya sudah, amal baik kamu buat dia. Sama si Anu. Jadi Masya Allah nanti. Makanya saya bilang, seorang pemimpin itu kalau dia baik, amalnya paling baik. Kenapa? Karena semua orang pasti akan ngikuti anjurannya dia. Tetapi sebaliknya ketika pemimpin ini tidak baik, repot. Maka rakyat Indonesia semuanya akan ngambilin amal baiknya dia. Nah kalau ada pemimpin baik kemudian digunjing oleh seluruh rakyat Indonesia, maka seluruh rakyat Indonesia akan rame-rame ngasihin amal baiknya ke pemimpin tersebut. Fa ya'khudhu min hasanatihi, maka diambilkan dari kebaikannya dia, dikasihkan kepada orang yang dia omongi. Nah setelah itu baru ada lapor ini merah apa enggak. Kalau merah berarti siap-siap dikasihkan ke tangan kiri dan diterima melalui belakang. Tapi kalau seumpama rapotnya baik, maka dia siap-siap menerima dengan tangan kanan. Paham ya? Dia akan bangga lolos. Paham ya? Makanya kalau sambil membasuh kedua tangan, ya Allah, sambil membaca doa, ya Allah, berikanlah nanti catatan amalku dengan tangan kanan saya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, kalau bisa bahasa Arab ya Allahumma atini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah catatan itu dengan menggunakan tangan kanan. Nah, ketika membasuh tangan kiri, kita balik. Wa a'udzubika an tu'tiyani bi shimali aw min wara'i dhahri. Dan saya minta perlindungan kepada engkau dari apa? Dari diberikannya catatan amal itu menggunakan tangan kiri dan diambil lewat belakang. Paham ya? Ini kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Doa itu nggak harus bahasa Arab. Kadang-kadang ada orang yang berdoa bahasa Arab nggak ngerti artinya, uman amin. Padahal bukan lagi ngedoa tapi uman amin. Makanya sebenarnya disyaratkan orang membaca amin itu 3. Kapan seseorang disyaratkan membaca amin? 3. Yang pertama, orang dianjurkan membaca amin ketika dia ngerti artinya. Ketika dia ngerti artinya. Kalau nggak ngerti artinya, nggak usah baca amin. Dia nggak ngerti aminnya uman amin, padahal kiai nanti keur ngadoakeun sorangan. Makanya lu beunghar teh kiai na. Paham ya? Uman amin. Kiainya itu ya Allah saya utang banyak, ya Allah saya pengen begini. Muridnya amin. Akhirnya yang lunas utang kiainya, yang beunghar kiaina, murid-muridna eueun lunas utang. Repot kan? Repot. Jadi satu kalau kita ngerti artinya. Lah kalau kita nggak ngerti artinya, doa masing-masing aja. Kalau kita nggak ngerti artinya, doa masing-masing. Sebab apa? Poinnya itu bukan berarti ketika kita membaca doa itu, enggak. Tetapi poinnya itu idza ammana, ketika dia membaca amin, fa aminu, kemudian mereka membaca doa juga. Ketika dia membaca doa, yang lain membaca doa, maka siapa yang mengamini? Malaikat-malaikatnya Allah mengamini. Poinnya itu. Paham ya? Jadi yang pertama syaratnya kita membaca amin kalau kita ngerti. Kalau kita nggak ngerti, mudah. Kenapa? Karena yang lebih tahu tentang kebutuhan kita, hajat-hajat kita, imam apa makmum? Yang ngerti, seumpama begini.
imamnya itu ngedoain, ya Allah, saya pengen punya menantu yang ganteng. Si makmum nanti padahal aing kawin ge tacat. Saya pengen menantunya makmumnya justru kepengen punya mertua. Kira-kira chemistry nggak? Yang satu pengen punya anak, yang satu kepengen amin. Makanya mau kawin-kawinan deh. Paham ya? Yang tahu tentang kebutuhan dan hajat itu adalah kita sendiri. Seumpama makmumnya ini lagi butuh rumah. Masya Allah, ini ada yang warna yang bening. Makmumnya lagi pengen rumah. Si imamnya kebetulan lagi masuk tagihan cicilan. Kan beda doanya. Si imam, ya Allah, segera lunas. Makmumnya kepengen justru punya rumah. Ya nggak chemistry. Makanya diusahakan kalau berdoa itu sebutin hajat kita masing-masing, sebutin. Nggak usah. Nah ini kadang-kadang imam juga ribet. Ketika ada makmum berdoa sendiri, jamaah tanya honing, cik amin atau aing keur ngadoa teh. Loh, imamnya malah pengen diamini. Ada yang begitu. Paham ya? Jadi yang pertama idza aliman. Yang kedua idza sami'ahu, kalau dia dengar dan paham apa yang dibaca, baru kita sunnah amin. Kalau kita aja nggak paham, ada imam. Makanya imam itu kalau bagus dia doa itu dilihat kondisinya. Kalau doanya di depan orang banyak, paham ya? Kalau berdoanya di depan orang banyak, yang kencang suaranya. Kalau bisa kemudian doa di depan orang banyak, orang banyaknya nggak ada yang ngerti bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia yang bagus. Makanya kayak Abdullah bin Nasyar, kalau berdoa kadang-kadang bilang lafaz jalalah aja masih ribet, tetapi orang bisa hanyut dan bisa nangis. Kenapa? Doanya pakai bahasa ya Allah, siapa di antara kami itu, karena dia ngerti. Nah kita berdoa, Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jangan sisakan dari kami siapapun yang berdosa kecuali keluar dari sini kau maafkan dosanya. Nu ceurik. Kenapa? Karena nggak ngerti maksudnya doa itu. Paham ya? Makanya kalau orang yang baca doa itu usahakan yang suaranya kencang. Kemudian yang tahu kondisi. Kalau makmumnya nggak ngerti bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Dan adabnya juga yang doa itu yang sepuh. Makanya kemarin lagi 1 Muharram itu saya sebenarnya nggak pengen juga saya maju itu. Saya disuruh doa itu. Ada yang sepuh, ada MUI, ada ketua. Paham ya? Kenapa kata Rasulullah SAW, idza ijtama'a ahadukum, kalau kalian lagi berkumpul, falyad'u kabirukum, maka yang paling tua itu yang berdoa, yang sepuh yang berdoa. Ini kemarin makanya saya sebenarnya perasaan ini masih muda, jenggot belum ada yang putih, ya. Wajah juga belum ada yang keriput, ganteng masih. Masya Allah. Jadi saya nggak begitu senang sebenarnya kemarin tuh. Cuma ya karena dipaksa, kita punya kaidah imtithalul amri khairun min sulukil adab. Ngikuti perintah itu lebih bagus daripada sekedar tata krama. Tapi mestinya nanti masukan bagi panitia. Yang berdoa itu yang sepuh, paham ya? Sepuh ilmunya, sepuh usianya kan banyak. Jadi kalau yang muda-muda sih sebenarnya bagian di bawah, bari ngaroko, bari ngopi itu paling enak sebenarnya. Bari ngabajigur, nyorabi itu enak ya. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir syaratnya kita atau sunnahnya kita mengamini doa ketika live, ya, artinya kita dengar. Beda kalau seumpama hikayah,
Seumpama saya membacakan hadis karena Rasulullah SAW yad'u li fulan. Rasulullah itu mendoakan bla 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 untuk si fulan. Kita nggak usah ngamini. Karena itu hikayah atau bukan live. Bahasa sekarang tuh live. Kayak sekarang ini live streaming ya. Jadi kalau ada doa live itu kita aminin. Kalau seumpama apa? Siaran ulang. Siaran tunda ini nggak harus, nggak sunnah diamini, paham ya? Kenapa nggak sunnah diamini? Karena tadi ini merupakan hikayah. Hikayah itu cerita akan doa orang lain. Kalau cerita berarti tidak sunnah untuk kita mengamini, paham ya? Jadi ada 3 syaratnya. Kapan kita mengamini doa? 1, kita dengar. Yang kedua, kita paham, tahu artinya. Jangan uman amin sementara kebutuhan kita kiaina seumpama, ya Allah, abdi teh bakal bersyukur andai pabriknya nambah 1 lagi. Umpama kiainya pengen nyandung, muridnya kawin bae tacan. Amin. Nya muridnya enggak laku-laku. Kiaina kowan kawin, muridnya enggak laku-laku. Pokoknya ingat, kalau kita ada yang begini, kita sih husnudon aja, pasti kiai itu ngedoain kita. Permasalahannya yang lebih tahu tentang hajat Anda adalah Anda sendiri. Karena dari sekian banyak hajat itu pasti ada yang skala prioritas bagi setiap orang masing-masing berbeda-beda. Orang kayak saya ini, skala prioritasnya apa? Anak soleh, mati masuk surga. Mungkin orang yang lagi bangkrut, ya Allah, semoga berhenti nih kebangkrutan ini, ya. Karena setiap orang punya skala prioritas masing-masing. Jadi jangan ada istilah, kita mau husnudon aja, pasti imam juga ngedoain kita. Iya, tapi kita kan lebih tahu prioritasnya mana ya. Mumpung andai si imam ini berdoa dan kita ikut berdoa, apalagi kalau sampai terjadi 40 orang yang berdoa di situ di saat yang tepat, di waktu yang tepat, fa amana alaihimul malaikat mengamini. Ini kan berarti momentum diijabah doa kita, paham ya? Makanya langsung sebutin langsung. Yang terakhir syaratnya kalau live, kalau hikayah anil ghair, maka tidak dianjurkan kita membaca amin. Paham nggak? Kemudian kesunnahan berikutnya, makanya saya lebih cocok sebenarnya kalau doa itu pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena mayoritas orang Indonesia meskipun beragama Islam ngerti itu ya doanya. Yang dia tahu cuma 1 doa itu. Apa? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sapu jagat. Memang benar ini. Doa itu kata Rasulullah SAW. Rasulullah pernah dalam satu hadis berbicara kepada Siti Aisyah, mau nggak kamu saya kasih 1 doa jawami'al kalim yang mengumpulkan semuanya. Artinya doa itu singkat padat tapi semuanya kena. Ya itu sapu jagat itu. Tapi sebenarnya orang yang berdoa sapu jagat itu ada 2 kemungkinan. Kiai kok doanya sapu jagat, itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan hafal nangan eta. Hafalnya yang itu aja. Padahal kan banyak ya doa-doa yang kata Rasulullah min jawami'il kalim itu banyak. Tapi karena hafalnya yang itu akhirnya dibacanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Gus, iya mah pasti benang semua. Benang semuanya. Di dunia baik, di akhirat baik. Yang geus naon deui? Paham ya? Jadi saya lebih cocok berdoa itu menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kayak kemarin juga. Sebenarnya kalau seumpama pakai bahasa Indonesia pasti keren. Wa hadza 'amun jadidun qad aqbal nas'alukal 'isbata fihi minasyaitani wa awliya'ihi wal auna. Ya Allah, kita berada di penghujung tahun
dan kita berada ini malam ini adalah tahun baru berada tepat di hadapan kita. Kita minta supaya Engkau lindungi kami dari apa? Dari godaan setan dan teman-temannya. Wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa, dan diberikan juga sesuatu yang mampu mendekatkan kami kepadamu. Cuma karena teu apal. Amin. Bari udud, bari ngopi. Itu kalau besok saya ganti redaksinya. Redaksinya ganti aja. Pakai bahasa Indonesia. Biar pada paham. Ya Allah, apapun dari amal yang amal itu baik di matamu, maka ambil dan terimalah amal tersebut. Jika amal itu yang kemarin kita kerjakan tidak baik di matamu, maka kami bertaubat atasnya. Saya baca begitu, jamaah nggak ada yang nangis. Saya lihat nggak ada yang nangis. Jangan-jangan karena nggak ngerti ini artinya ini. Padahal kalau ngerti, ya Allah pasti bakal ingat bulan November ngaheureyan randa. Bulan ini pasti bakal ingat. Paham ya? Cuma karena kita nggak ngerti bahasa Arab, akhirnya amin, penting beres. Paham ya? Kemudian kesunatan berikutnya ad-dalk, menggosok. Jadi setelah kita membasuh itu, di samping membasuh, kita gosok kedua tangan kita. Paham ya? Digosok. Kemudian yang keempat, at-takhlilu lil asabi'. Yang berikutnya adalah takhlil. Takhlil itu kalau makna Jawa dulu waktu kita di Jawa itu diartikan ngapu rancang. Tahu ngapu rancang? Ngapu rancang itu memasukkan jari ke sela yang satunya. Itu namanya takhlil. Paham ya? Ada dua caranya. Ada dengan cara tasbik. Tasbik itu apa? Menjadikan satu dan yang lain itu berhadap-hadapan. Tasbik seperti ini. Ini ada yang mengatakan ini yang afdal. Tasbik. Nah, ada yang mengatakan justru kebalik. Yang bagian depan kita tempel ke punggung bagian kiri. Kemudian yang kiri kita tempel ke punggung bagian kanan. Paham ya? Dua-duanya ada pendapatnya. Yang satu pendapatnya Ibnu Hajar, yang satu pendapatnya Imam Muhammad Ar-Ramli. Paham ya? Jadi boleh. Tahlilnya mau begini boleh, mau begini boleh. Cuma kalau tasbik di luar itu hukumnya makruh. Begini nih, di luar itu hukumnya makruh. Kita lagi sholat, kita lagi nunggu orang, kita lagi ngaji, begini hukumnya makruh. Pekerjaan setan begini nih. Bahkan konon diceritakan Rasulullah SAW itu pernah berdoa, Allahumma izzal Islam bi ahadil umarain. Di riwayat lain, Allahumma izzal Islam bi ahabbi hadainir rajulainil karimain. Apa? Bi ahabbi hadainir rajulain. Di riwayat lain. Jadi dulu itu ada dua orang yang punya pengaruh di Quraisy. Namanya sama-sama Umar. Yang pertama Amr bin Hisham, yang kita kenal sebagai Abu Jahal. Yang kedua namanya Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah itu berdoa, ya Allah, ini kita lagi diinjek-injek nih, nemen kita diinjek-injek. Kita pengen muliakan agama ini dengan salah satu aja dari duanya. Karena dua tokoh yang akan berpengaruh. Ya, Sayyidina Umar dengan keberaniannya, Abu Jahal dengan kebijakannya. Dulu itu orang bijak, makanya dijuluki Abul Hakam.
bapaknya orang bijak. Tapi karena ada dengki sama Nabi, kebijakannya itu hilang. Paham ya? Jadi Rasulullah berdoa, Allahumma izzal Islam bi ahadil umaraini. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari Umar bin Al-Khattab sama Amr bin Hisham. Akhirnya apa? Waktu itu konon ceritanya Sayyidina Umar tangannya lagi menengadah ke atas. Sayyidina Umar lagi menengadah ke atas. Sementara Abu Jahal tangannya lagi begini sambil mimpin rapat. Makanya kemudian rahmat itu turunnya kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Paham ya? Makanya kalau kita berdoa, angkat kedua tangan. Kemudian diangkat, jangan tanggung-tanggung. Paham ya? Ada orang doanya separuh-separuh, kadang-kadang malas ngangkat tangan. Cek Allah tes diberi syukur tuh dengan nemah. Enggak sungguh-sungguh. Fajtahid. Doa itu sungguh-sungguh. Rasulullah SAW itu kalau berdoa hatta yura bayadhu ibtayh, sampai kedua ketiaknya kelihatan, putih-putihnya kelihatan. Rasulullah ketiaknya putih, beda dengan kita. Terus hidung bau gitu ya, goreng. Ya, Rasulullah itu kalau berdoa hatta yura bayadhu ibtayh, dia angkat kedua tangannya sampai kelihatan ketiaknya. Sungguh-sungguh minta sama Allah. Ya, mana yang afdal? Di kedua tangannya dijadiin satu, atau kedua tangannya dipisah begini? Ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan begini afdal, ada yang mengatakan begini afdal. Tapi guru-guru kami begitu juga, hampir 99,999% ulama-ulama di Hadramaut rata-rata begini. Hanya satu orang yang begini, hanya satu orang. Tapi yang lain rata-rata begini kalau berdoa. Karena apa? Ini lebih memperlihatkan kerendahan hati daripada begini. Karena di riwayat lain Rasulullah ada yang begini. Kemudian di riwayat lain Rasulullah begini. Kondisional, cuma karena kita lebih sangat membutuhkan untuk menata diri kita, untuk menata hati kita, maka yang afdal kata guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah bin Syafiri disatukan begini. Paham ya? Angkat kedua tangan. Jangan malas-malasan berdoa begini. Allahumma amin. 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 Tangannya ngeplek di bawah begini. Ya kata Allah sih jangan diberek syukur dari berek mana gitu. Karena dia nggak sungguh-sungguh. Paham ya? Makanya begini, kalau seumpama ada orang mengatakan hari ngadoa mages kudu kumaha, kan suka ada yang begitu ya. Kang, ayo ngadoa mages kudu kumaha abdi teh. Loh, kudu kumahanya kudu bener. Paham ya? Jangan salahin doanya. Jangan salahkan doanya. Barangkali ada kurang sungguh-sungguh di dalam berdoa. Kenapa? Karena Allah nggak mungkin nulayani janji, nggak mungkin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kita sungguh-sungguh. Kalau seumpama belum diijabah, ada apa? Bukan berarti belum diijabah. Ingat, yang pertama, barangkali kita berdoa kurang tahu caranya. Yang kedua, bagaimana cara mengijabah Allah terhadap doa kita itu unik, macam-macam, ada 5 caranya. Jangan-jangan kita udah diijabah, cuma kitanya nggak ngeh aja. Ya Allah, hayang bunghar, hayang bunghar. Dan hati-hati berdoa itu, ya. Ini saya pernah di kitab hikam atau di apa gitu, ada cerita wali amatir gitu ya. Ada wali amatir berdoa, ya Allah, warzuqni min haitsu la yahtasib. Ya Allah, saya ini tiap hari menghambakan diri kepadamu. Ya Allah, tiap hari saya ini beribadah kepadamu. Tetapi saya masih butuh makan. Nyari makannya itu melalaikan saya dari ibadah kepadamu. Maka berikanlah aku rizki yang datang tanpa ngeluarin keringat. Singkat cerita,
Dia lagi kerja di pasar dituduh nyopet. Begitu dituduh nyopet dimasukkan ke penjara. Pagi diantaran sapiring, siang diantaran sapiring, sore dianterin sapiring. Akhirnya dibilang, ya Allah saya ini wali, lah kok dituduh nyopet begini? Baru kayak rezeki tampak keluar keringet. Ya sudah diem di situ. Dia pengen dapat rezeki yang tanpa ngeluarin keringet. Akhirnya kata Allah, ya udah diem di situ. Pagi dianteran, siang dianteran, sore dianteran. Makanya hati-hati doa itu. Doa itu hati-hati ya. Jadi doa itu jangan berkreasi. Kenapa? Karena doa itu kalau kita berkreasi itu kadang-kadang menimbulkan nggak baik. Contoh begini, jamaah berdoa pengen laris. Ya Allah, dagangan tah yang laris. Berarti sarua aja ngadoakeun tatangana bangkrut atunya neh mah. Bener gak? Nih seumpama ada tukang warung dua, tukang nasi. Yang satu berdoa, ya Allah pengen laris. Berarti tatangana tidak bangkrut gitu. Kan begitu. Seumpama waon nih ngedoa, ya Allah hang bunghar ek mere ka Haji Opa. Berarti secara tidak langsung waon teh ngadoakeun urang, ya Allah Haji Opa sina bangkrut, sina teu boga duit, urang beunghar kita disantuni ku urang. Kan begitu sama juga. Kurang ajar enggak begini? Makanya doa itu jangan berkreasi. Saya enggak senang doa berkreasi. Ya. Jadi doa itu dengan berkreasi kita sendiri itu enggak sah, enggak bagus. Yang paling bagus doa itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah, itu udah pakai udah. Paham enggak? Apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan di Al-Qur'an itu yang pertama. Al-ma'zur min Al-Qur'an. Kayak Rabbana atina fid dunya dzulamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini bagus. Kemudian yang kedua al-ma'sur minal hadis, yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga yang ma'sur anis salihin, dari orang-orang saleh. Baru setelah itu ya sudah mau kreasi. Hati-hati. Soalnya kalau doa kreasi takutnya justru membawa petaka. Jika tadi wali amatir tadi minta rizki yang tanpa ngeluarin keringet, akhirnya dituduh maling, asup ke penjara. Pagi sapiring, sore sapiring, ngeluarin keringet. Tapi kan repot ya. Jadi hati-hati. Doa pengen lancar rezeki, ya Allah warung abdi sina rame. Berarti sarua aja ngadoakeun warung tetanggana bangkrut. Dan caranya bagaimana? Ya Allah jadikan warung ini sebagai lahan mencari rezeki saya yang berkah. Itu paling enak. 10.000 sama 1 juta. 10.000 yang berkah itu lebih bagus daripada 1 juta. Begitu nyampe rumah kudu mau ke rumah sakit pamajikan gering. Hah? Bisa jadi. Kenapa bisa begitu? Ya hasut-hasutan. Warung tetangganya akhirnya nggak bangkrut. Warung tetangganya akhirnya nggak laris. Berarti bangkrut. Nanya sama dukun, gara-gara tetangga mana itu laris. Akhirnya disantet, pulang bawa 10 juta, disantet asup rumah sakit, ini mendingan yang dapat 10 juta ke 1 juta tapi berkah. Yang paling bagus dapat 10 juta plus berkah. Ini yang paling bagus. Paham ya? Jadi hati-hati doa, berkreasi doa itu hati-hati. Paham ya? Jadi begini ini tasbih ini di selain di dalam sholat, di acara-acara lain hukumnya paham ya? Kemudian kesunatan berikutnya italatul tahjil, memperpanjang jangkauan membasuh tangan sampai maksimal ke katif, ke pundak. Supaya apa? Supaya cahaya tangan kita yang diibaratkan oleh Rasulullah muhajjalin itu betul-betul terlihat nanti di hari kiamat.
Jadi ada bekas wudu, yang bekas wudu itu nanti akan menjadi cahaya. Maka kata Rasulullah, "Wa man istata'a ayyutilla ghurratahu falyaf'al." Orang yang mampu memperpanjang jangkauan tahjilnya sampai ke katif, kerjakan. Tapi sampai katif ya. Jadi kalau bisa sampai sampai pundak. Ambil bodas kabeh berarti banjur be kabeh. Ya enggak, tetap batasannya sampai pundak. Kemudian kesunnatan berikutnya tahrikul khatam, merubah atau menggerak-gerakkan cincin. Barangkali di jarinya ada cincinnya, begitu wudu kita gerak-gerakkan, sunnah, supaya air itu bisa masuk ke dalam area yang ada cincin ya. Kemudian kesunnatan yang berikutnya adalah mualah, langsung habis basuh wudu muka, jangan nunggu muka kering langsung basuh tangan. Meskipun mualah ini nggak disyaratkan, tidak sama seperti di dalam Fatihah. Kalau di Fatihah harus mualah, tapi kalau di dalam wudu nggak harus. Artinya kalau seumpama kita wudu di rumah, begitu nyampe wajah tiba-tiba kerannya mati, ya, kerannya mati. Akhirnya kita nyampe ke musola, neruskanlah, padahal ini udah kering, terusin tangannya doang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena hanya disyaratkan tartib, tapi tidak disyaratkan mualah. Mualah itu apa? Langsung. Langsung itu artinya apa? Melaksanakan yang kedua sebelum yang pertama kering. Cuman mualah ini sunnah. Jadi usahakan sebelum basuh muka kering, air yang ada di muka kering, kita sudah membasuh kedua tangan. Dan yang terakhir adalah lakukan itu sebanyak 3 kali. Paham ya? Ini kesunatan-kesunatan yang ada di dalam membasuh tangan. Sebelum kita masuk ke kesunatan yang ada di dalam membasuh kepala, ada yang nanya nggak? Ya. Ketika imam berdoa pada sholat, terus juga ada jamaah yang langsung pergi, baru lagi belum selesai doa, begitu pergi gitu. Iya. Itu gimana? Itu namanya orang sombong, udah nggak butuh sama Allah. Jadi orang yang malas berdoa, kata Fudail bin Iyad, adalah orang yang sombong. Makanya kata Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, ketika kita diberi taufik untuk mau berdoa, berarti sebenarnya kita lagi disiapin hajatnya oleh Allah. Nah, orang yang nggak mau berdoa berarti dia sombong, udah nggak butuh sama Allah. Paham ya? Kata Allah tuh ud'uni, mintalah sama saya. Nah, dia nggak mau minta, berarti ya sudah, berarti nggak butuh sama Allah. Nah, yang paling penting adalah tanamkan bahwa doa ini adalah bagian daripada ikhtiar kita, bukan bagian dari tawakal. Tawakal itu pasrah. Nah, kalau berdoa itu masih ada ikhtiar. Nah, repotnya itu kadang-kadang kita ikhtiar yang maknawi justru dijadikan nomor 2. Mestinya enggak. Berdoa dulu pertama. Makanya dalam surat Maryam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit yang nyembuhin siapa? Allah. Makanya minta dulu sama Allah kalau lagi sembuh itu. Kalau lagi sakit sebelum ke dokter minta dulu sama Allah. Ya Allah, saya lagi sakit. Engkau yang memberikan kami sakit. Maka karena Engkau yang memberikan kami sakit, berikanlah kami kesembuhan. Habis itu dikasih sama Allah. Sok ke dokter anu, digerakkan hatinya ke Allah. Makanya nggak ada istilah kalau kita berdoa di awal, nggak ada istilah tuh cocok anjing dokter itu mah euy. Itu cocok di mulut. Padahal ilmu kedokteran kan sama. Ilmu kedokteran itu sama. Tajribah. Artinya berdasarkan analisis, berdasarkan diagnosa, sama.
Nah, kenapa yang sini cocok, yang sini nggak cocok? Yang sini belum dikersakan sembuh. Siapa yang kersakan? Allah. Makanya sebelum datang ke dokter, mintalah dulu sama zat yang memberi sembuh. Paham ya? Kita kadang-kadang nggak usaha, abdi mau usaha mah entos kadi itu kadi ayeuna tawakal be ngadoa. Loh, keliru. Tawakal itu bukan ngadoa. Tawakal itu memasrahkan hasil ikhtiar kita sama Allah. Paham ya? Pertama doa, habis itu baru action, habis itu baru tawakal. Begitu caranya. Ada lagi yang nanya? Mungkin sedikit pencerahan kaitan dengan perintah wudhu itu kan sempurnakan wudhu itu. Nah, kaitan dengan rukun dan sunnah-sunnah yang begitu banyak, kalau tidak salah 80 sunnah ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan sempurna, wudhu yang sempurna itu seperti apa? Mungkin sekilas saja. Jadi memang betul ya, perintah itu bahasanya Rasulullah itu asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Nah, menyempurnakan wudu itu dengan dua hal. Yang pertama, tidak hanya syarat dan rukunnya yang kita kerjakan, tetapi dua hal ini harus kita kerjakan. Apa? Kesunatannya dikerjakan, kemakruhannya ditinggalkan. Artinya apa? Artinya semua kesunatan-kesunatan yang akan kita bahas, kita kerjakan semua, baru dikatakan sempurna. Tetapi sebenarnya Rasulullah SAW sendiri itu kalau melihat pendapatnya Imam Nawawi, segala sesuatu yang dikerjakan dan diperintahkan oleh Rasulullah itu dan tidak ada unsur muadzabah di dalamnya, maka sifatnya kadang-kadang. Jadi Rasulullah kadang-kadang wudu ini begini, kadang-kadang wudu ini sempurna gitu. Jadi kalau kita wudu untuk menjaga kondisi kita dari hadas, ya nggak usah sempurna juga nggak masalah. Tapi kalau seumpama kita wudu mau sholat, kita wudu mau tawaf, kita wudu mau baca Al-Quran, kerjakan sesempurna mungkin. Cuma kalau wudu ini hanya untuk menjaga supaya diri kita tidak hadas, supaya diri kita tidak ada hadasnya, ya nggak usah sempurna banget juga nggak masalah. Paham ya? Tapi pada dasarnya, kapan katakan sempurna? Tidak hanya dengan melaksanakan syarat dan rukunnya, tetapi sunnah dan makruhnya juga diperhatikan. Sunnahnya dikerjakan, makruhnya ditinggalkan. Apalagi yang haram. Yang haram memang ada wudu haram, ada. Itu tadi wudu menggunakan air wakaf, air diwakafkan yang cair, minum dipakai wudu haram. Atau wudu pakai sumur tetangganya tanpa bicara, atau ya wudu di sumur batur, sumurna air anda, tambah nemen. Paham ya? Ada lagi yang ya? Sudah ya? Sudah, insya Allah diteruskan dengan kajian malam Sabtu berikutnya. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa, ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna. Mau hafal nih pakai bahasa Indonesia aja ya. Fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa walidina wa sa'il khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wujudan la biktisab bil mustafa ar-rasul nahdha bi kulli suli fadl sallallahu alaihi wasallam rabbi walhamdulillah fi badi wa tanahi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.